Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Sukses UTBK dan juga SBMPTN di tahun ini, teman-teman. Oke, baik. Kita akan melanjutkan di video kali ini, teman-teman, masih di dalam pokok bahasan sistem pencernaan, yaitu pokok bahasan lanjutan. Kemarin sempat kita bereskan sampai nomor 9 berarti ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, di pertemuan kedua mengenai pokok bahasan sistem pencernaan, kita akan melanjutkan, kita akan coba melanjutkan soal sisanya ya, dari nomor 10 sampai dengan 17. Jadi di video pertama sudah kita buat nomor 1 sampai nomor 9, teman-teman. Silakan bisa lihat videonya di channel YouTube kami. Terus hari ini video ini kita akan lanjutkan mulai dari nomor 10 sampai nomor 17 sisanya ya. Oke, baik, kita langsung masuk ke soal nomor ke-10. Baik, di soal nomor 10 teman-teman bisa perhatikan katanya defisiensi yodium menyebabkan penyakit gondok katanya. Oke, kita akan bahas ya. Sebab yodium mempengaruhi pembentukan hormon tiroksin katanya. Oke, baik, berkenaan dengan yodium ya. Nah, konsep pertama teman-teman, ketika kita berbicara yodium ini dia merupakan gitu ya, dia keadaan di mana tubuh gitu ya, kalau defisiensi yodium dia tubuh kekurangan yodium berarti. Jadi apa yang terjadi ketika seseorang kekurangan yodium itu kan ya, itu yang ditanyakan. Nah, sementara teman-teman ada suatu kelenjar di dalam tubuh kita yang disebut sebagai kelenjar tiroid, teman-teman gitu ya. Ini dia keberadaan tiroid itu ada di leher gitu ya, di leher kita teman-teman, menghasilkan apa? Dia perannya itu dia menghasilkan hormon tiroksin. Nah, hormon tiroksin yang dihasilkan oleh tiroid ini teman-teman, dia dalam bentuk T3, dalam bentuk T3 jangan lupa gitu ya. Triodotironin itu dia dalam bentuk T3. Nah, yang memiliki apa? Yang memiliki 3 atom iodium gitu ya, dan T4. Jadi selain T3 ada T4 juga gitu ya. Dia memiliki 3 atom iodium. Nah, produksi T3 dan T4 ini teman-teman diatur oleh perangsang tiroid tentunya gitu ya. Diatur oleh hormon perangsang tiroid jelas. Jadi ketika tiroid mau mengeluarkan tiroksin, dia mengeluarkan dalam bentuk T3 dan T4 gitu ya. Oke, nah apabila tubuh kekurangan yodium, maka T3 dan T4 gitu ya, dalam bentuk yang T3 T4 itu dia tidak akan terbentuk kalau seseorang dia kekurangan yodium. Maka tiroksin atau kelenjar tiroid dia bahaya gitu ya, di dalam proses pembentukan T3 dan T4 ini itu dia bisa jadi berbahaya gitu ya. Jadi tidak terbentuk gitu. Nah, sehingga apa yang akan didapatkan? Sehingga tidak ada penghambat dalam pembentukan hormon TSH atau thyroid stimulating hormone yang nantinya akan menyebabkan jumlah TSH terlalu menumpuk di dalam tubuh. Nah, penumpukan inilah yang menyebabkan adanya tonjolan yang disebut sebagai penyakit gondok, teman-teman, gitu ya. Jadi bermulanya ketika seseorang kekurangan tiroid, maka maksud saya kekurangan iodium, maka apa yang terjadi? Tiroid tidak mampu menghasilkan T3 dan T4. T3 dan T4 ini atau tiroksin ini tidak dihasilkan, apa yang terjadi? Akibatnya tiroksin ini dia tidak mampu dikarenakan kekurangan gitu ya, keberadaannya tidak ada, maka tubuh kita tidak bisa menghambat pengeluaran TSH atau thyroid stimulating hormone, akibatnya meningkat terus meningkat gitu ya, yang menyebabkan tonjolan pada leher atau yang kita sebut sebagai penyakit gondok gitu ya. Oke. Nah, jadi jawabannya apa? Jawabannya dua-duanya betul. Pernyataan pertama betul, pernyataan kedua betul dan saling menghubungkan. Jadi jawabannya A ya. Oke. Selanjutnya nomor 11 teman-teman, asam amino esensial sangat diperlukan di dalam diri manusia sehari-hari katanya.
Sebab sel-sel manusia tidak bisa mensintesis metionin, katanya. Betul atau salah? Oke, baik, kita akan bahas. Nah, berbicaranya asam amino, teman-teman, nanti asam amino itu kan dibagi dua gitu ya. Ada asam amino esensial, yang kedua ada asam amino non esensial gitu ya. Nah, asam amino esensial ini teman-teman merupakan asam amino yang tidak diproduksi dalam tubuh. Esensial itu gitu ya. Atau jumlah yang diproduksi tubuh itu dia sangat sedikit. Jadi kalaupun dibentuk oleh tubuh dia sangat sedikit. Gitu ya, itu dia esensial. Sedangkan contohnya teman-teman yang termasuk ke dalam asam amino esensial itu contohnya ada valin, ada leusin, lisin, isoleusin, dan yang lain-lain termasuk yang ditanyakan di soal yaitu metionin. Berarti metionin ini dia termasuk asam amino esensial yang memang tidak diproduksi oleh tubuh. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada asam amino non esensial. Nah, kalau asam amino non esensial, dia merupakan bagian dari protein yang dapat diproduksi oleh tubuh, teman-teman. Ya, asam amino non esensial ini contohnya ada glisin, serin, alanin, gitu ya, sampai asam aspartat, teman-teman, gitu ya, seperti itu. Nah, nanti berkenaan dengan konsep dari asam amino, teman-teman. Nah, asam amino esensial, yaitu yang ditanyakan di soal metionin, gitu ya, termasuk ke dalam asam amino esensial dan dia tidak diproduksi oleh tubuh. Lalu metionin yang sangat penting karena merupakan komponen penyusun protein, berperan penting dalam metabolisme dan detoksifikasi. Tentu asupan metionin ke tubuh mesti mesti tidak kekurangan, harus gitu ya, dari luar itu dia harus dimasukkan metionin sebab memang berperan penting dalam penyusunan protein gitu ya, metabolisme juga detoksifikasi. Nah, ini dia teman-teman jenis-jenis asam amino gitu ya. Kalau kita tabelkan ada asam amino esensial, non esensial, ada semi esensial. Silakan teman-teman, ini pengetahuan saja sudah kami bagankan, sudah kami tabelkan. Tinggal teman-teman baca kembali ya. Oke, sip. Oke, jadi jawabannya adalah asam amino esensial sangat diperlukan tubuh dalam kehidupan sehari-hari, jelas. Nah, sel-sel manusia tidak bisa mensintesis metionin, betul gitu ya. Jadi pernyataan atas, pernyataan bawah betul, tetapi tidak saling menghubungkan. Jadi jawabannya adalah B, gitu ya. Oke, terus nomor 12 teman-teman, proses pencernaan secara kimiawi katanya yang melibatkan enzim karbohidrase pada manusia terjadi di dalam apa? Oke, karbohidrase ya. Baik. Nah, karbohidrase itu teman-teman dia merupakan enzim yang mengkatalisis karbohidrat gitu ya untuk memecah senyawa karbohidrat yang kompleks gitu ya. Misalkan maltosa, laktosa, sakarosa gitu ya, atau kita sebut sebagai disakarida teman-teman gitu ya. Nah, sehingga produksinya bisa menjadi gula sederhana. Jadi ketika dia dipecah, maltosa, laktosa, sukrosa itu dipecah. Jadi apa? Jadi monosakarida yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi apa? Jadi glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Ini dia monosakarida. Kalau yang di atas, dia disakarida. Gitu ya. Oke, sip. Yang kedua, enzim-enzim karbohidrase ini teman-teman dihasilkan oleh kelenjar ludah. Yang pertama yang ada di mulut gitu ya. Yang kedua oleh kelenjar pankreas, teman-teman. Nanti bekerjanya di usus kalau yang di pankreas gitu ya. Nah, karbohidrase sendiri biasanya dia berupa senyawa terdiri dari karbon, hidrogen, dan juga oksigen, teman-teman. Gitu ya. Nah, contoh misalkan karbohidrase ini teman-teman, contohnya adalah maltase. Nah, maltase ini dia mampu merubah maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Gitu ya. Jadi, ini adalah maltosa, nanti dirubahnya oleh maltase, berarti jadi 2 molekul glukosa. Contoh lain, misalkan saya ada enzim gitu ya. Contohnya yang kedua itu ada laktase dan juga sukrase atau sakarase. Itu dia contoh dari karbohidrase. Kalau laktase berarti memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Sedangkan sukrase dia memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa gitu ya. Itu dia teman-teman, berbicaranya karbohidrase. Jadi jawabannya adalah berbicaranya enzim-enzim pemecah karbohidrat itu ada di mulut,
ada di duodenum. Jadi 1 dan 3. Jawabannya adalah B gitu ya. 1 dan 3. Oke, itu nomor 12. Baik. Nomor 13, teman-teman, berikut ini katanya adalah berbagai organ, mulai dari tenggorokan sampai ginjal katanya. Organ di atas yang terlibat dalam proses pencernaan adalah, yang diminta organ-organ yang terlibat pencernaan ya. Oke, baik. Nah, berbicaranya sistem pencernaan dalam tubuh kita, teman-teman, khususnya manusia gitu ya. Nah, nanti ada organ-organ yang membentuk saluran pencernaan yang penting bagi tubuh kita. Apa? Satu, mulai dari mulut gitu ya. Tentu mulut ini dia berperan sebagai organ pencernaan dalam proses mekanik ataupun kimiawi gitu ya. Yang kedua, kerongkongan, dia sebagai jalan makanan menuju ke lambung. Lalu ada lambung, di lambung juga bisa mekanik, bisa juga kimiawi gitu ya. Terus nanti ada organ tambahan berupa pankreas, dia memproduksi enzim, yang enzimnya itu nanti bekerja di usus halus. Ada lipase, amilase, protease, ada tripsin gitu ya. Nah, terus nomor 5 ada organ juga berupa hati. Nah, hati dia memproduksi cairan empedu yang dapat mengemulsikan lemak gitu kan ya. Jadi cairan empedu ini dia dihasilkan oleh hati, nanti dia keluar menuju suatu saluran sampai ke usus gitu ya. Nanti perannya mengemulsikan lemak sebelum dipecah oleh lipase gitu kan ya. Terus usus 12 jari dia berperan mencerna makanan gitu yang ada di lambung kan dikeluarkan gitu ya, masuk ke usus, nanti di usus 12 jarinya dicerna lewat pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim yang ada di usus, dengan bantuan enzim yang ada di pankreas gitu ya. Nah, usus halus sendiri teman-teman, dia tempat penyerapan, nantinya ada bagian dari usus 12 jari itu memang bagian depan dari usus halus gitu kan ya. Nah, nanti ada juga di usus halus yang berperan di dalam proses penyerapan nutrisi setelah dipecah. Nanti sisa ampasnya masuk ke usus besar gitu kan ya. Nanti dikeluarkan ampasnya itu lewat anus gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang tergolong atau terlibat dalam proses pencernaan adalah yang C gitu ya. 2, 3, 4, 5 gitu ya. Itu dia nomor 13. Nomor 14 teman-teman, perhatikan reaksi berikut ini, katanya apa? Pati dipecah oleh alfa amilase jadi dextrin, lalu dipecah oleh enzim X jadi glukosa dan fruktosa. Oke, tadi sudah di ini ya, di karbohidrat enzim-enzim yang memecah karbohidrat nih. Pada reaksi tersebut X adalah enzim apa? Udah ketahuan, hasilnya ini adalah glukosa fruktosa gitu ya. Tadi sudah kita bahas. Baik. Nah, reaksi di atas teman-teman dia merupakan reaksi enzimatis gitu ya, pembuatan sirup atau pemanis teman-teman yang mengandung glukosa dan fruktosa tentunya ya, yang dibuat bisa dari pati gandum atau dari kentang ataupun dari jagung gitu. Nah, mula-mula ekstrak pati ini dia dipecah melalui suatu reaksi hidrolisis dengan bantuan enzim alfa amilase teman-teman. Reaksi hidrolisis ini dia menghasilkan dextrin gitu ya. Kemudian nanti dextrin ini dia dipecah menjadi glukosa dan fruktosa dengan bantuan yang kita sebut sebagai enzim glukoisomerase. Gitu kan ya. Nah, enzim ini teman-teman yang berperan memecah dextrin menjadi glukosa dan fruktosa di dalam proses pembuatan sirup gitu ya atau pemanis. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C gitu. Gampang ya. Terus nomor 15 teman-teman, katanya fili saluran pencernaan disusun oleh epitel silindris selapis banyak katanya. Sebab epitel silindris membantu proses penyerapan nutrisi di duodenum. Betul atau salah? Oke, kita bahas. Nah, perlu diketahui bahwa kalau kita berbicaranya fili saluran pencernaan, teman-teman, gitu ya, dia disusun oleh suatu epitel yang kita sebut sebagai epitel silindris selapis. Ingat-ingat saluran pencernaan ya. Oke, nah, epitel ini atau epitel silindris selapis ini, teman-teman, dia memiliki bentuk sel yang panjang gitu ya, seperti tabung gitu, dengan inti terletak di bagian bawah. Itu dia ciri khasnya. Nah, epitel ini dia punya fungsi. Nah, jadi perannya sebagai organ sekresi gitu ya, absorpsi, proteksi, juga dia mampu berperan sebagai pelumas gitu ya. Nah, konsep yang kedua, di antara sel-sel epitelium silindris selapis ini teman-teman biasanya terdapat sel-sel yang kita sebut sebagai sel goblet.
Buat apa sel goblet ini? Dia itu merupakan sel yang berbentuk piala, teman-teman, yang berfungsi menghasilkan lendir. Jadi sebagai pelumasnya, gitu ya. Nah, jenis epitel ini dia terdapat ditemukan bisa di lambung, bisa di usus, kelenjar-kelenjar pencernaan, gitu ya, kantung empedu, saluran-saluran pencernaan dan yang lainnya, sampai juga bisa ditemukan di uterus, teman-teman, gitu ya. Oke. Nah, terus konsep yang ketiga, berarti jenis epitel ini teman-teman dia berfungsi mempermudah di dalam proses penyerapan absorpsi gitu ya, khususnya nutrisi yang telah dipecah di dalam usus akibatnya diserap gitu ya. Jadi epitel silindris ini dia kalau di sistem pencernaan perannya sangat penting terhadap proses absorpsi. Ya, misalkan pada usus epitel silindris dia berbentuk lipatan-lipatan dalam dinding usus halus yang berfungsi memperluas area penyerapan di usus. Itu peran utamanya, gitu ya. Jadi yang paling betul adalah pernyataan kedua. Pernyataan yang pertamanya salah, bukan berlapis banyak. Ini harusnya selapis. Gitu ya. Berarti jawabannya D atau dodol. Oke, nomor 16 katanya di dalam peroksisom H2O2 akan didekomposisi oleh enzim. Oh, tadi sudah dibahas ya. Oke, berbicaranya H2O2. Nah, ini dia enzim yang mendekomposisi hidrogen peroksida, teman-teman, di dalam peroksisom adalah enzim katalase. Tadi sudah sempat kita bahas ya. Keluar lagi berarti di tahun 2016, teman-teman. Tuh, sering latihan soal, otomatis teman-teman punya pengetahuan yang banyak gitu ya. Nah, enzim ini dia akan mengubah H2O2 menjadi air dan oksigen. Jadi sesuatu yang tidak berbahaya. Tadi sudah dibahas ya di pertemuan pertama pada sistem pencernaan. Sehingga tidak bersifat racun bagi sel. Jadi aman gitu ya. Nama enzimnya adalah katalase. Penjelasan lengkapnya teman-teman bisa lihat di video pertama tentang sistem pencernaan. Ya, oke, siap. Dan soal yang terakhir teman-teman ini adalah di pertemuan sistem pencernaan pembahasan soal UTBK ini teman-teman. Hasil pencernaan dari lambung yang bersifat asam akan merangsang duodenum dalam mensekresi hormon untuk merangsang pankreas agar menghasilkan bikarbonat katanya. Hormon yang dimaksud adalah apa? Oke, kita bahas gitu ya. Nah, berbicara lambung, teman-teman, dia merupakan salah satu organ yang penting di dalam proses pencernaan. Gitu kan ya? Dia mampu menghasilkan enzim-enzim pencernaan juga hormon-hormon yang berperan di dalam proses pencernaan juga. Gitu ya. Nah, selain enzim, lambung juga dia menghasilkan HCl yang berperan untuk apa? Membunuh bakteri-bakteri yang sifatnya patogen yang saat itu masuk mungkin ke tubuh kita bersamaan dengan makanan. Gitu ya. Nah, selain itu, teman-teman, HCl juga dia merangsang mengaktifkan pepsinogen. Nah, pepsinogen itu dia zimogen, enzim-enzim yang belum aktif gitu ya. Dia aktif oleh HCl menjadi pepsin. Akibatnya pepsin nanti sudah siap aktif bekerja memecah protein menjadi pepton gitu kan ya. Seperti itu. Nah, hasil pencernaan dari lambung ini yaitu dia berupa bubur kim gitu ya yang sifatnya asam. Nanti dia akan merangsang duodenum. Sifat asam ini kalau masuk ke dalam usus, di usus itu kan basah ya. Nah, ketika asam ini masuk ke dalam duodenum, itu maka duodenum dia akan mensekresikan hormon yang disebut sebagai sekretin. Gitu ya. Untuk apa? Merangsang pankreas agar menghasilkan ion-ion bikarbonat untuk menetralisir sifat asam yang dikeluarkan oleh lambung gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti sekretin yang dihasilkan oleh sel pada lapisan usus duodenum ini dia memproduksi sekretin dimulai saat bubur kim telah terbentuk atau masuk ke dalam usus halus, gitu ya. Akibatnya terangsanglah pankreas untuk menghasilkan natrium bikarbonat merupakan zat yang bersifat basa yang menetralisir kim yang keluar dari lambung, gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah C. Gitu, sekretin gitu teman-teman ya. Oke, berarti sudah selesai pokok bahasan soal-soal UTBK pada pokok bahasan sistem pencernaan. Saya buat 2 pertemuan, teman-teman silakan bisa disimak di channel YouTube kami gitu ya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.